Perkenalkan, saya Ananda Rizky. Saya akan mempresentasikan tentang aktuator yang dipakai pada robot Walker di tim Exoskeleton Lower Limb, yaitu motor DC. Baik, langsung saja ke pengertiannya. Motor DC adalah jenis mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC mengambil tenaga listrik melalui arus searah dan mengubah energi ini menjadi putaran mekanis. Istilah motor DC digunakan untuk merujuk pada mesin listrik berputar yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik. Motor DC dapat bervariasi dalam ukuran dan daya, dari motor kecil pada mainan dan peralatan hingga mekanisme besar yang menggerakkan kendaraan, menarik elevator, dan menggerakkan pabrik penggilingan baja. Motor DC menggunakan medan magnet yang terjadi dari arus listrik yang dihasilkan, yang menggerakkan pergerakan rotor yang dipasang di dalam poros keluaran. Torsi dan kecepatan keluaran tergantung pada masukan listrik dan desain motor. Jenis aktuator yang dipakai adalah motor DC brush. Karena motor DC brushless juga dikenal sebagai motor DC sinkron, tidak seperti motor DC brush, tidak memiliki komutator. Komutator pada motor DC brushless digantikan oleh mekanisme servo elektronik yang dapat mendeteksi dan mengatur sudut rotor. Motor DC brush memiliki fitur komutator yang membalikkan arus setiap setengah siklus dan menciptakan torsi satu arah. Sementara motor DC brush tetap populer, banyak yang telah dihapus untuk model brushless yang lebih efisien dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian lanjut ke bagian-bagian DC motor. Yang pertama itu adalah rotor. Rotor adalah silinder laminasi magnet yang diisolasi satu sama lain. Rotor tegak lurus dengan sumbu silinder. Rotor adalah bagian berputar yang berputar pada porosnya dan dipisahkan dari kumparan medan oleh celah udara. Yang kedua yaitu stator. Kumparan medan motor DC adalah bagian tidak bergerak yang dililitkan belitan untuk menghasilkan medan magnet. Elektromagnet ini memiliki rongga silinder di antara kutub-kutubnya. Yang ketiga adalah komutator. Komutator motor DC adalah struktur silinder yang terbuat dari segmen tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsi utama komutator adalah untuk menyuplai arus listrik ke belitan dinamo. Yang keempat yaitu ada brush. Brush motor DC dibuat dengan grafit dan struktur karbon. Brush ini mengalirkan arus listrik dari sirkuit eksternal ke komutator yang berputar. Oleh karena itu, komutator dan unit brush berkaitan dengan transmisi daya dari rangkaian listrik statis ke daerah yang berputar secara mekanis atau rotor. Baik, kita lanjut ke cara kerja DC motor. Cara kerjanya adalah yaitu medan magnet muncul di celah udara ketika kumparan medan motor DC diberi energi. Medan magnet yang dibuat searah dengan jari-jari robot. Medan magnet memasuki dinamo dari sisi kutub utara dari kumparan medan dan keluar dari dinamo dari sisi kutub selatan kumparan medan. Konduktor yang terletak di kutub lain dikenakan gaya dan dengan intensitas yang sama, tetapi dalam arah yang berlawanan. Kedua gaya yang berlawanan ini menciptakan torsi yang menyebabkan dinamo motor berputar.
Ketika disimpan dalam medan magnet, konduktor pembawa arus memperoleh torsi dan mengembangkan kecenderungan untuk bergerak. Singkatnya, ketika medan listrik dan medan magnet berinteraksi, timbul gaya mekanis. Ini adalah prinsip kerja motor DC. Motor DC mencakup dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian stasioner suatu motor, sedangkan rotor berputar. Di motor DC, stator menyediakan medan magnet berputar yang mendorong rotor berputar. Motor DC sederhana menggunakan seperangkat magnet stasioner di stator. Kumparan kawat dengan arus yang mengalir melaluinya untuk menghasilkan medan elektromagnetik yang sejajar dengan pusat kumparan. Satu atau lebih bilitan kawat berinsulasi dililitkan di sekitar inti motor untuk memusatkan medan magnet. Gulungan kabel berinsulasi dihubungkan ke komutator atau saklar listrik putar yang mengalirkan arus listrik ke bilitan. Komutator memungkinkan setiap kumparan jangkar diberi energi pada gilirannya, menciptakan gaya putar yang stabil atau dikenal sebagai torsi. Ketika kumparan dihidupkan dan dimatikan secara berurutan, medan magnet berputar dibuat yang berinteraksi dengan medan magnet stasioner yang berbeda di stator untuk menciptakan torsi yang menyebabkannya berputar. Prinsip operasi utama motor DC ini memungkinkan mereka untuk mengubah energi listrik dari arus searah menjadi energi mekanik melalui gerakan berputar yang kemudian dapat digunakan untuk penggerak benda. Prinsip kerja dasar motor DC adalah setiap kali konduktor membawa arus ditempatkan dalam medan magnet, ia mengalami gaya mekanis yang bisa digambarkan pada hukum tangan kiri Fleming, yaitu jika kita meregangkan jari pertama, jari kedua dan ibu jari tangan kiri kita saling tegak lurus, dan arah medan magnet diwakili oleh jari pertama, arah arus diwakili oleh jari kedua, maka ibu jari mewakili arah gaya yang dialami oleh konduktor pembawa arus. Ketika bilitan rotor dihubungkan ke suplai DC, arus listrik diatur pada bilitan. Medan magnet dapat disediakan oleh bilitan medan atau elektromagnetisme atau dengan menggunakan magnet permanen. Dalam hal ini, konduktor jangkar pembawa arus mengalami gaya akibat medan magnet. Sesuai dengan prinsip yang disebutkan di atas, komutator dibuat tersegmentasi untuk mencapai torsi searah. Jika tidak, arah gaya yang akan berbalik setiap kali arah pergerakan konduktor dibalik dalam medan magnet. Beginilah cara kerja motor DC. Menurut hukum alami, tidak ada konversi energi yang mungkin dilakukan sampai ada sesuatu yang menentang konversi tersebut. Dalam kasus generator, oposisi ini disediakan oleh tarikan magnet. Tetapi dalam kasus motor DC, ada gaya gerak listrik atau GGL balik. Ketika rotor motor berputar, konduktor juga memotong garis flux magnet. Dan karenanya, menurut hukum induksi elektromagnetik Faraday, sebuah GGL menginduksi pada konduktor rotor. Arah GGL yang diinduksi ini sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan arus jangkar. Besaran GGL balik berbanding lurus dengan kecepatan motor. Perhatikan beban pada motor DC yang tiba-tiba berkurang. Dalam hal ini, torsi yang dibutuhkan akan lebih kecil dibandingkan dengan torsi saat ini. Kecepatan motor akan mulai meningkat karena kelebihan torsi. Oleh karena itu, sebanding dengan kecepatannya, besarnya GGL balik juga akan meningkat. Dengan meningkatnya arus balik dinamo, GGL akan mulai berkurang. Torsi yang proporsional dengan arus dinamo juga akan berkurang hingga cukup untuk beban.
demikian, kecepatan motor akan mengaturnya. Sebaliknya, jika motor DC tiba-tiba dibebani, beban tersebut akan menyebabkan penurunan kecepatan. Karena penurunan kecepatan, GGL balik juga akan berkurang sehingga arus jangkar lebih banyak. Peningkatan arus jangkar akan meningkatkan torsi untuk memenuhi kebutuhan beban. Karenanya, kehadiran GGL belakang membuat motor DC mengatur sendiri. Saat konduktor membawa arus di dalam medan magnet, mereka akan mengalami gaya yang cenderung memutar dinamo. Ada dua buah kutub, yaitu N atau utara dan S atau selatan. Misalnya konduktor jangkar di bawah kutub N dari magnet medan membawa arus ke bawah, dan yang di bawah kutub S membawa arus ke atas. Dengan menetapkan aturan tangan kiri Fleming, arah gaya F yang dialami oleh konduktor di bawah kutub N dan gaya yang dialami oleh konduktor di bawah kutub S dapat ditentukan. Diketahui bahwa setiap gaya yang dialami oleh konduktor berada dalam arah yang cenderung memutar rotor. Karena rotasi ini, konduktor di bawah kutub N berada di bawah kutub S, dan konduktor di bawah kutub S berada di bawah kutub N. Sementara konduktor pergi dari kutub N ke kutub S dan kutub S ke kutub N. Arah arus yang melewatinya dibalik dengan menggunakan komutator. Karena pembalikan arus ini, semua konduktor yang berada di bawah kutub N membawa arus ke arah bawah, dan semua konduktor yang berada di bawah kutub S membawa arus ke arah atas, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oleh karena itu, setiap konduktor yang berada di bawah kutub N mengalami gaya dalam arah yang sama, dan hal yang sama berlaku untuk konduktor yang berada di bawah kutub S. Fenomena ini membantu mengembangkan torsi yang kontinu dan searah. Untuk penggunaan aktuator pada robot Walker, aktuator ditempatkan pada roda Walker yang berfungsi sebagai alat bantu jalan dan nantinya. Seharusnya penggunaan motor DC untuk proyek ini berfungsi dengan baik, karena aktuator hanya digunakan untuk menggerakkan roda Walker berdasarkan output sensor. Jika terdapat tidak sesuai dengan proyek yang digunakan, maka hal-hal berikut harus dipertimbangkan lagi. Yang pertama adalah ketersediaan tegangan, merupakan elemen penting dalam pemilihan motor. Aplikasi jarak jauh atau perangkat portabel misalnya dioperasikan dengan baterai, sementara banyak perangkat dan perkakas yang dipasang di rak beroperasi dari catu daya 24 volt. Motor DC tersedia untuk digunakan pada voltase serendah 1,5 volt dan setinggi 48 volt, tergantung pada daya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu ukuran fisik. Seringkali menjadi salah satu faktor pembatas dalam pemilihan motor, karena semakin banyak aplikasi yang memiliki footprint yang lebih kecil, seperti printer 3D desktop, perangkat medis portable, dan berkakas tangan. Seringkali kompromi perlu dibuat antara motor mana yang akan digunakan dan ruang yang tersedia untuk menyesuaikannya. Efisiensi menjadi perhatian utama ketika Anda perlu mengkhawatirkan konsumsi daya untuk memaksimalkan masa pakai baterai pada alat bedah atau security drone tanpa awak misalnya. Torsi dan kecepatan juga berpengaruh pada ukuran kerangka motor. Motor torsi tinggi seringkali berukuran lebih besar daripada motor torsi rendah, yang berarti perangkat keras pemasangan yang lebih besar dan housing yang lebih besar mungkin merupakan persyaratan yang penting. Misalnya dibutuhkan motor yang lebih besar untuk memutar magnet di MRI atau magnetic resonance imaging daripada menjalankan jendela di pintu mobil. Meskipun kecepatan dan torsi adalah persyaratan independen dalam banyak aplikasi, biasanya ketika torsi meningkat, kecepatan akan berkurang.
Jika voltase tetap sama, sambungan ini didasarkan pada kemiringan kurva kecepatan atau torsi. Yang keempat yaitu siklus kerja motor. Bisa menjadi salah satu aspek paling jitu dari banyak mesin produksi semikonduktor. Pengoperasian yang terputus-putus tidak hanya mengurangi keausan pada motor dan meningkatkan umur motor, tetapi juga berarti bahwa ukuran motor yang lebih kecil dapat digunakan tanpa mengurangi karakteristik positif dari mesin itu sendiri. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.